Terima kasih Pak Widodo sudah berkenan meluangkan waktunya untuk bisa membimbing saya sebagai calon guru penggerak untuk melakukan diskusi tentang pengambilan keputusan sesuai dengan dilema etika atau kesulitan moral. Kemudian mungkin saya mau ada beberapa pertanyaan Pak berkaitan dengan cara pengambilan keputusan Bapak tentang beberapa masalah yang mungkin sudah pernah dialami, jadi biar bisa sebagai bahan pembelajaran untuk saya ke depannya nanti seperti apa. Yang pertama, bagaimana cara Pak Widodo untuk bisa mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral, Pak? Dilema etika gitu. Dan mulai hal yang cukup kita belum paham betul ya. Jadi ada beberapa hal yang saya sering dapatkan itu dilema etika. Satu contoh dalam kegiatan karya wisata siswa itu mungkin ada beberapa anak yang karena latar belakang ekonomi kurang mampu minta keringanan terutama berkaitan dengan biaya, padahal untuk siswa yang lain bukan biaya sekian tanggal sekian. Nah, untuk beberapa kasus mungkin anak ada yang karena latar belakang minta keringanan, itu hanya salah contoh, masih banyak lain hal yang kita jadi ya kadang untuk nanti saya mengambil keputusan ya butuh juga masukan dari bapak itu membantu ini nanti DPU dan PKB yang lain. Ya kalau perlu melibatkan komite sekolah. Terus pertanyaan yang kedua, Pak, ketika menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang ada dua kepentingan yang sama-sama benar, yaitu dilema etika tadi, sama-sama mengandung nilai kebajikan, biasanya yang jangan pakai itu apa? Kan ada 4 itu, Pak. Individu lawan kelompok, terus keadilan lawan kebajikan, kemudian kebenaran lawan kesetiaan, terus jangka panjang dengan lawan jangka pendek. Biasanya yang panjangan sering kali pakai yang mana itu, Pak? Biasanya itu memang benar, kalau kita sudah ada kasus dilematik itu susah untuk mengambil keputusan antara kebenaran dengan keadilan, keadilan kebaikan. Itu memang sama yang lain itu antara kelompok dan individu itu memang dilematis sekali bagi saya untuk mengambil keputusan. Kalau yang contoh ya, antara individu dan kelompok ya saya lebih kelompok, tetapi dalam beberapa kasus mungkin ya dengan pertimbangan yang lebih matang lagi, mungkin ya
kalau memang urgent sekali, kelompok bisa dilakukan, artinya tidak setelah kita mengambil keputusan dengan mengedepankan kepentingan individu, yang kelompok bukan berarti terabaikan, mungkin bisa ditunda dengan waktu. Tapi kita harus bersama tentang ambil gitu yang kelompok. Terus pertanyaan ketiga, langkah-langkah yang biasa Anda lakukan selama ini biasanya seperti apa? Ya, iya. Berarti saya harus memahami dulu permasalahannya. Kepentingan individu ataupun kelompok itu harus memahami itu. Terus ya selanjutnya juga ketika saya pribadi merasa itu sulit untuk melakukan, ya kami kalau perlu bapak itu membantu pimpinan, terus karena kalau itu memang melibatkan yang kedua ya komite sekolah kami libatkan untuk mengambil keputusan. Pertanyaan selanjutnya, Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan dilema etika? Misalnya kondisi lingkungan sekolah, budaya sekolah, terus kemudian budaya di masyarakat gitu, yang dengan anggap paling efektif untuk pengambilan keputusan itu biasanya apa? Norma di sekolah atau seperti itu? Yang paling efektif ya sesuai dengan peraturan yang sekolah. Kata terus, kata sesuatu ya itu yang disampaikan. Terus kemudian hal-hal yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan, terutama untuk kasus dilema etika. Misalnya tadi kalau ada kelompok melawan individu, berarti kan tantangannya mungkin merasa kasihan dan lain sebagainya. Ya, jelas. Dan ketika saya mengambil keputusan, kalau tadi ya, antara kepentingan individu dengan kepentingan kelompok, ya, memang saya lebih utama kelompok, tetapi ya itulah saya harus berhadapan dengan orang per orang yang mungkin kepentingannya belum kami akomodir, jadi timbul rasa tidak enak, tapi ya bagaimana saya mengutamakan kepentingan lebih banyak, kepentingan bersama dibandingkan kepentingan pribadi. Nah, itu mungkin di kesempatan lain kita akomodir, jadi karir seseorang yang kita dorong lain, tapi ketika terbenturan dan kelompok ya saya lebih dengan bersama. Pertanyaan ke-6, Pak, apakah Pak Widodo sendiri mempunyai tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, Pak? Atau mungkin langsung hari itu dapat ada masalah terus hari itu juga diselesaikan atau gimana, Pak? Kalau saya pinginnya kan tidak ada masalah. Ketika ada masalah ya pinginnya agar segala mungkin. Jadi kalau seandainya saya pribadi tidak bisa berat untuk mengambil keputusan, kita bisa langsung ambil karena itu ambil itu kalau memang komite sekolah saya libatkan untuk mengambil keputusan itu. Pertanyaan terakhir, Pak, dari semua yang telah Pak Widodo sampaikan tentang tata cara pengambilan keputusan tentang dilema etika, ada pembelajaran apa yang Pak Widodo petik dari pengalaman Pak Widodo sendiri
dalam pengambilan keputusan terutama dilema etika ini? banyak. Jadi saya selaku pimpinan harus lebih hati-hati ketika mengambil keputusan, dan harus bisa bijaksana. Jadi ininya kan kebijaksanaan ada, tetapi peraturan juga tidak dilanggar. Sehingga ketika mengambil itu harus berhati-hati. Tapi makanya ketika saya merasa berat untuk itu, saya harus masuk ke sistem modeling atau di sekolah. Sehingga keputusan yang nanti saya ambil, insya Allah kalau saya mendengarkan berbagai pertimbangan dari pihak lain dan tetap berpedoman pada aturan, insya Allah keputusan yang diambil keputusan yang insya Allah baik, insya Allah betul lah. Karena aturan dengan tetap mempertimbangkan tadi permasalahan tadi. Terima kasih nih Pak. Ini sebagai saran terima kasih saya ucapkan kepada Pak Universiti, Kepala SMP Negeri 1 Ujani yang sudah berkenan meluangkan waktunya untuk mendiskusikan pertanyaan tentang bagaimana pengambilan keputusan yang merupakan sebuah dilema etika atau rujukan moral. Mohon maaf Pak, mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan yang nantinya akan berhubungan dengan dilema etika dan rujukan moral. Sebelumnya, pertanyaan yang pertama, bagaimana Pak Basuki sendiri sebagai seorang kepala sekolah senior yang tentunya sudah berpengalaman menghadapi berbagai masalah, utamanya ketika mengidentifikasi bahwa itu sebuah masalah dilema etika atau rujukan moral. Oke. Bagus, terima kasih atas kesempatan ini. Tapi sebelumnya saya akan mencoba untuk meluruskan dulu. Ini keputusan di dalam aturan atau kebijakan. Kalau kita bicara aturan, apapun semuanya berdasarkan aturan. Tapi kalau ini kebijakan, maka konsep yang pertama kita samakan konsepsinya adalah makna dari kebijakannya. Maka saya tanyakan aturan atau kebijakan. Kalau konsep pengambilan keputusan di sini karena ada paradigma itu tentu saja karena berhubungan dengan kebijakan. Arti sesungguhnya kebijakan adalah sebuah keputusan yang setidaknya akan berlawanan dengan aturan. Maka apapun yang disikapi oleh pemimpin atas kebijakan itu tidak ada yang sempurna. Ini yang harus dicatat dan harus disamakan persepsi. Ketika kebijakan itu sedikit menyimpang dari aturan, maka akan dicari pokok permasalahan. Sebuah masalah muncul dengan berbagai macam cerita, dengan berbagai macam kepentingan, dengan berbagai macam bumbu-bumbu yang ada dalam kehidupan
bekerja dalam satu instansi itu pasti akan menimbulkan banyak masalah. Biasanya yang selama ini saya lakukan adalah cermati dulu masalah. Yang kedua, kita coba diskusikan dengan teman-teman senior yang sekiranya senada dalam latar belakang. Contoh, kalau masalah itu melibatkan ketatausahaan, setelah saya cermati akan saya diskusikan dengan ketenagaan kependidikan atau teknik yang senior. Kalau masalahnya budi pekerti, saya ajak diskusi dengan teman-teman guru PKN atau guru wakil. Kalau masalahnya dengan logika yang keras, mungkin saya bisa diskusi dengan bapak ibu guru yang berangkatnya dari matematika. Sebab dengan diskusi itu minimal menambah wawasan kami yang untuk bisa digunakan sebagai dasar untuk mengambil kebijakan yang akan saya. Setelah dicermati, coba didiskusikan, nanti akan mengerucut. Kenapa? Karena kalau kalimat dilematis itu mesti salah satu ada yang diuntungkan, salah satu ada yang dirugikan, itu pasti. Tapi sebagai dasar kita meminimalisir yang kurang itu atau yang dirugikan itu diminimalisir sehingga tidak menimbulkan dampak atau ekses yang justru akan mengganggu setelah kebijakan itu. Sebaliknya, sejauh mana nilai baiknya? Kalau memang nilai baiknya itu benar-benar signifikan, ya itulah yang kita dukung atau yang itulah yang kita berikan. Dengan catatan bahwa kita tidak punya kepentingan di dalam melaksanakan atau di dalam memutuskan kebijakan. Tidak didasari dengan emosi dan penuh dengan tanggung jawab. Sehingga kebijakan yang kita ambil, selesai kebijakan, berikutnya berjalan dengan lainnya menjadi sempurna. Bukan justru sebaliknya, setelah kebijakan kita ambil membawa dampak yang negatif, itu yang namanya tidak puas. Yang kedua adalah yang sifatnya ada dorongan dari orang lain. Memang banyak sekali kebijakan-kebijakan yang kadang-kadang dihadapi oleh pemimpin. Ketika saya harus memutuskan itu, tapi tidak ada kepentingan lainnya atau tidak ada unsur lainnya dalam hal ini. Apa bahasa yang paling tren sekarang? Iming-iming. Apa iming-iming itu? Rangsangan. Pak, ketika itu diputuskan begini, nanti Bapak akan begini. Pak, ketika diputuskan begitu, nanti Bapak tidak enak dengan pemimpin yang setingkat di atasnya. Pak, nanti kalau Bapak memutuskan yang itu, yang ini akan membawa. Itu kadang-kadang sesuatu yang cukup lumayan
menyita pikiran. Namun selama ini dengan 3 prinsip. Yang pertama yang selalu saya gunakan adalah keterbukaan. Yang kedua adalah tanpa ada unsur kepentingan. Dan yang ketiga ada niat yang lebih mulia atau lebih baik ke depan. 3 dasar itu yang selalu saya kedepankan dalam mengambil sikap. Keterbukaan. Ayo kita duduk bersama antara si A maupun si B atau si C yang bakalan akan kita ajak diskusi terkait dengan kebijakan-kebijakan yang akan kita ambil, sehingga masing-masing mengerti arah apa yang bakalan nanti disikapi dan nilai lebihnya sejauh mana, kekurangannya bagaimana, dan seterusnya. Itu buat saya adalah cara yang paling mudah. Ketika semuanya sudah bisa diajak hidup bersama, sudah mengerti apa yang diinginkan, sedikit pun tidak ada kepentingan. Sebab ketika salah satu memberikan satu tawaran, atau bahasa tadi apa namanya, iming-iming itu tadi, itu pun juga akan mengganggu konsentrasi di dalam pengambilan kebijakan. Apalagi iming-iming itu tadi mengarah kepada siapa yang menjanjikan, apakah atasan satu tingkat di atasnya atau apapun, bahkan kadang sampai ada yang ke materi. Maka jauhkan dari kepentingan itu tadi. Dan yang terakhir atau yang ketiga tadi adalah dewasa pikir, niat yang lebih baik lagi. Kalimat dewasanya itu tadi saya kedepankan, bahwa setelah kebijakan itu saya putuskan, tanpa saya harus melihat kepentingan karena orang lain atau desakan orang lain, kemudian dengan keterbukaannya itu secara otomatis dengan tegas kepentingan ke depan yang lebih baik menjadi salah satu dasar untuk mengambil keputusan. Sekali lagi saya ulangi, tidak setelah diputuskan atau setelah kebijakan itu diambil muncullah masalah yang baru. Jangan sampai terjadi. Nah, dalam pembelajaran ini memang butuh jam terbang, butuh dewasa banyak. Maknanya kita harus mencermati masalah demi masalah. Dan yang terakhir, lepas tanpa adanya. Insya Allah itu semuanya bisa kita sikapi dengan baik. Itu serius. Terus kemudian untuk selama ini Pak Basuki punya tata waktu atau jadwal tertentu untuk menyelesaikan sebuah masalah, atau mungkin ketika ada masalah berusaha untuk segera menyelesaikannya,
Oke. Konsep bahwa masalah sebenarnya itu satu pekerjaan yang harus cepatnya terselesaikan. Karena ketika dalam satu institusi ada masalah, di internalnya akan mengganggu kinerja. Tidak pada konteks jadwal saya menyelesaikan masalah, tapi setiap ada masalah yang sekiranya bisa secepatnya diselesaikan, kenapa harus ditunda? Tapi ketika masalahnya itu mudah untuk bisa diselesaikan tanpa harus banyak melibatkan beberapa orang. Tapi sebaliknya, ketika masalahnya itu cukup rumit, pelik dan sebagainya, itu butuh untuk sedikit bersabar. Bahasa saya diinventarisir dulu pokok permasalahannya, baru kita diskusikan mana yang terbaik dengan teman-teman senior, baru kita sikapi kapan waktu yang tepat untuk kita selesaikan. Jadi makna masalah sendiri itu tidak dengan serta-merta semuanya sama, tidak. Ada yang mudah diselesaikan, ada yang butuh waktu yang tepat untuk menyelesaikan masalah. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Basuki ketika dalam mengambil keputusan? Kalau tadi memang sudah dijelaskan bahwa mungkin butuh banyak pimpinan keputusan dan lain sebagainya gitu. Di luar itu ada tambahan lagi nggak? Sebenarnya konsep itu masing-masing orang berbeda-beda. Tapi kalau di prinsip saya, kalau memang itu baik, entah itu dari teman sebaya, kalau artian sama-sama teman kepala sekolah, atau tidak hanya sekedar teman kepala sekolah, teman-teman guru atau para wakilnya, sekiranya bisa ikut membantu permasalahan ini, aku pun juga akan selalu melibatkan, termasuk komite. Tinggal masalahnya dihadapi itu masalahnya. Itu apalagi terus dari semua yang telah disampaikan Pak Basuki, mungkin ada perlu masukan yang diberikan kepada saya untuk apa yang harus saya pelajari ketika nanti saya sudah terjun ke dunia pengambilan keputusan yang bertanggung jawab seperti itu. iya. Sebenarnya hanya satu yang perlu ditegaskan. Cermati akan masalah dan kendalikan rasa, jangan sampai muncul emosi. Karena ini penentu semua yang bakalan akan disampaikan. Kita tidak cermat, fatal kebijakan itu. Kita sudah cermat tapi ditumpangi emosi, juga fatal kebijakan kita. Maka yang dibutuhkan adalah sabar dan dewasa. Terima kasih Pak Basuki telah memberikan masukan dari saya tentang bagaimana cara pengambilan keputusan yang bertanggung jawab dengan keputusan yang baik. Saya bisa bekerja.
Tuhan.